Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan salam sukses. Pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini ditujukan untuk menambah wawasan terhadap anak muda untuk mau dan senang terjun ke dunia usaha. Sehingga nanti dengan hadirnya anak-anak muda yang kreatif dan inovatif akan menambah atau akan membuka lapangan kerja, terutama di daerah-daerah. Sehingga tidak ada lagi arus urbanisasi anak-anak muda untuk mencari pekerjaan ke kota. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor keberhasilan kewirausahaan, kemudian faktor kegagalan dalam kewirausahaan, kemudian juga faktor penyebab kegagalan dalam wirausaha, dan yang terakhir adalah kunci sukses menjadi seorang pengusaha muda. Baik, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan, wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu kita mulai dari ciri-ciri wirausahawan yang sukses. Nah, seorang wirausahawan yang sukses itu mempunyai ciri-ciri, diantaranya adalah yang pertama yaitu harus percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, kemudian keberanian atau berani mengambil resiko, kemudian yang keempat adalah mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, ini juga sangat penting di dalam dunia usaha. Jadi jiwa kepemimpinan itu hal yang paling penting. Kemudian yang kelima adalah berorientasi pada atau ke masa depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu karakteristik sukses para wirausaha. Sukses tidak hanya seorang wirausaha dalam mengelola usahanya itu tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya modal yang dimiliki dan fasilitas ataupun koneksi kedekatan dengan sumber kekuasaan yang dapat dinikmati. Tapi yang lebih penting adalah bahwa usaha itu harus dikelola oleh orang yang berjiwa wirausaha dan tahu persis apa, mengapa, dan bagaimana bisnis dijalankan dan dikelola. Nah, karakter sukses para wirausaha diantaranya adalah, yaitu yang pertama adalah pengendalian diri, kemudian yang kedua yaitu mengusahakan terselesainya urusan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan diri sendiri. Dan yang keempat adalah mengelola dengan sasaran. Kemudian yang kelima adalah menganalisis kesempatan. Ya. Kemudian yang keenam adalah mengendalikan atau pengendalian pribadi. Yang ketujuh adalah pemecah masalah. Dan yang kedelapan adalah pemikiran yang objektif. Kemudian, hal yang harus digarisbawahi pada karakteristik sukses wirausaha dan perlu dilekatkan pada benak wirausahawan adalah bagaimana berpikir objektif dan kreatif sehingga mampu menganalisis setiap kesempatan. Kesempatan bisnis yang muncul dan pengendalian diri yang matang sehingga mampu merencanakan dan mengendalikan bisnis secara objektif dan tidak mengandalkan pertolongan ataupun fasilitas yang ada di luar kemampuan atau mengandalkan fasilitas dan kemudahan dari pihak lain atau pihak luar. Kemudian yang ketiga adalah faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Kita mulai dari faktor atau yang menyebabkan keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama tentunya adalah harus bekerja keras. Ya, harus bekerja keras, siap bekerja keras.
Yang kedua adalah kerjasama dengan orang lain. Ya, sebab tidak ada kesuksesan yang dapat dicapai dengan sendirian. Tetap harus bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berpenampilan yang baik. Kemudian yang keempat adalah yakin, ya, yakin dengan apa yang akan atau yang sedang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah pandai membuat keputusan. Kemudian yang keenam adalah mau menambah pengetahuan. Jadi tidak puas dengan pengetahuan dengan tujuan untuk memperlancar dalam dunia usaha yang sedang dilakukannya. Dan yang terakhir adalah harus pandai berkomunikasi. Nah, itu adalah kunci sukses atau kunci keberhasilan dari kewirausahaan. Kemudian sekarang kita lihat, ya, yang kedua adalah faktor yang menyebabkan kegagalan dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu kurangnya modal. Tapi sebenarnya ini tidak atau bukan hal yang paling utama, ya, masalah modal. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis, ya, sehingga dalam membuka suatu usaha, ya, setidak-tidaknya harus punya pengalaman terlebih dahulu, ya. Minimal mempunyai pengetahuan dengan apa yang akan dijadikan sebagai usaha. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Makanya dalam membuka suatu usaha itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, tepat dan matang. Jadi tidak boleh gegabah. Kemudian yang keempat adalah tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti. Makanya di dalam membuka suatu usaha setidak mungkin atau diharuskan itu sesuai dengan bakat, minat, dan hobi yang kita miliki. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam kewirausahaan. Nah, sekarang kita lihat, ya, apa sih yang menjadi kunci sukses menjadi seorang pengusaha. Ya. Yang pertama tentunya adalah berani memulai usaha. Jadi harus berani memulai. Jadi bukan hanya direncanakan saja, diangan-angankan saja, harus berani untuk memulai usaha. Kemudian yang kedua yaitu lakukan kegiatan yang berdampak besar. Kemudian yang ketiga adalah rela melepas masa muda. Nah, ini barangkali yang agak sulit, ya, karena di dalam terjun ke dunia usaha itu harus betul-betul fokus dan siap untuk bekerja keras. Kemudian yang keempat adalah berani menghadapi resiko. Ya, siap dengan resiko yang akan timbul di dalam perjalanan menjalankan suatu usaha. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah jadikan hobi sebagai bisnis. Nah, jadi dengan hobi yang kita miliki, maka usaha atau bisnis yang kita lakukan itu akan dijalankan dengan rasa senang dan bahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap fokus. Ya, tidak boleh, ya, kalau kata orang Sunda barangkali pindah sana pindah sini, mencela-mencela. Nah, itu adalah tetap harus fokus. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki sifat yang ulet. Ya. Kemudian mau bekerja keras. Ya. Kemudian yang terakhir adalah investasi uang atau menabung. Nah, ini juga sangat penting di dalam wirausaha. Sebab apabila keuntungan yang kita dapatkan, kemudian kita gunakan dengan semena-mena ataupun dengan sembarangan, maka tidak akan lama usaha itu akan mengalami kebangkrutan kembali. Makanya sebagian dari keuntungan itu harus kita tabung untuk simpanan modal ataupun simpanan untuk masa depan. Baik, sebelum Bapak tutup, ada 3 kalimat sebagai motivasi untuk kalian yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kesuksesan. Ingat itu. Kemudian, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Ya, jadi tidak boleh menunggu besok atau lusa. Siapkan hari ini
kalau ingin menjadi orang-orang yang sukses. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.